Ah, pagi guys, udah pagi. Aduh, gua mau ganti baju dulu ah. Ya, gue berangkat. Ayo. Halo, halo guys, balik lagi di channel gue, Inul Motovlog. Halo guys, ya kali ini ya gue biasa riding pagi-pagi. Oh ya, ada ini versi gue bicara tentang motor All New CBR 250RR Indonesian version, bukan Minang version ya, bukan video sebelumnya. Video sebelumnya kan gue upload pakai bahasa Minang. Nah, kenapa gue bikin vlog pakai bahasa Minang? Kebetulan gue ditagih sama komentator gue, namanya Haji Mardani. Ya, salam untuk warga mobilin ya, Bang Haji. Jadi dia nyuruh gue, nantang gue gitu bikin vlog pakai bahasa Minang. Dan sekarang gue punya pendapat pribadi tentang, ya kan lagi panas-panasnya ini munculnya All New CBR 250RR 2 silinder. Nah, di dalam motor ini terdapat banyak fitur-fitur canggih yang ditanamkan oleh Honda. Nah, cuman kali ini gue bahas tentang desain aja ya, bukan mesin. Nah, desainnya jujur aja, gue paling demen ini. Honda udah keluar dari zona nyamannya. Ya biasanya Honda sih punya apa ya, punya desain elegan gitu. Nah, sekarang dia udah berubah. Go kayak Power Rangers berubah. Udah tampilannya udah sangar, padet, udah moge look gitu, kayak motor 500 cc gitu, kayak moge. Jujur aja, kalau para pengguna motor, ya maksud gue gini, para rider-rider yang hobi motor pasti bakal tahu lah, All New CBR ini hampir mirip dengan, pasti nggak asing lagi lah sama motornya. Jujur kalau pendapat gue pribadi sih, CBR 250 ini hampir mirip dengan sama Ducati Panigale. Hampir mirip kalau kita lihat dari depan. Nah, kalau kita lihat dari samping, ya kita lihatlah dari samping, kalau menurut gue sih, opini gue juga hampir mirip sama dengan Kawasaki H2R yang punya Trickstar. Nah, setelah itu fitur-fiturnya yang dimiliki, maksud gue fitur yang dimiliki oleh si All New CBR 205 ini, lampunya udah LED, full LED, dan mempunyai speedometer yang sangat informatif gitu, full digital, dari speedo, odometer, kilometer, trip A, trip B, pokoknya semuanya lah udah full digital dengan layar negatif LCD ya. Nah, itu bikin apa ya, bikin keren gitu. Setelah itu Honda menanamkan teknologi ride by wire. Nah, di situ kita menggunakan motor gas motor di All New CBR 250RR ini nggak pakai tali gas gitu, tali kawat baja gitu. Jadi langsung ditanamkan di gas itu sebuah sensor. Jadi sensor itu mengubah sinyal analog dari puntiran gas yang kita lakukan. Jadi ngubah sinyal analognya merubah ke sinyal digital, kemudian dikirim ke electronic control unit si motor. Jadi disitulah fungsinya 3 mode riding. Kalau nggak salah si comfort, sport, sama sport plus. Ya, kalau nggak salah sih gue 3 riding mode. Jadi di situ. Nah, karena menggunakan ride by wire, kemungkinan besar ini power motor bakal gede. Jadi maka
Honda menanamkan red by wire. Dari segi kaki-kaki, gue paling suka shock breaker depan udah pakai upside down. Itu paling mumpuni buat meredam getaran. Jujur aja itu paling paling enak. Dan belakang dia telah pakai swing arm semi banana ya, semi banana. Kalau gue asimetris sih, bukan banana ya, cuman asimetris. Jadi asimetris ini swing arm kiri itu lurus, yang bagian kanannya agak bengkok, fungsinya supaya nggak mentok sama si knalpot yang kanan. Dan satu hal lagi hampir mirip dengan Panigale, dia mempunyai bolongan yang di belakang jok, hampir mirip. Oh shit, kaget gue, anjir. Aduh, keluar kata bijak gue. Kacau. So gue itu kalau yang gue tabrak hancur gue. Gila. Aduh. Anjir. Nah, kali ini kayak gue tanamkan tadi, gue bukan cerita tentang mesin. Dan jujur gue belum tahu berapa sih powernya, top speednya, torsi, belum tahu pasti sih. Nah, pokoknya bagian engine gue belum kurang paham. Lagian belum ada sesi test ride dari blogger. Setahu gue sih sesi test ride-nya buat blogger sekitar bulan Agustus, September atau November. Cuman ada hal yang ganjil yang gue temuin di desainnya si All New CBR ini. Ada beberapa poin yang kelihatan agak aneh sih. Ada bagian kopong kosong gitu di bawah mesin, tepatnya di bawah tangki, kayak punya All New CB 150R yang kayak gue. Nah, mungkin kalau menurut gue itu ada perpindahan atau ada konstruksi mesin yang berbeda dengan CBR yang lama. Nah, dan juga konstruksinya si filter udara agak berbeda. Jadi makanya dari tim CBR, maksud gue dari desainer CBR membuat kayak gitu. Nah, ada lagi yang gue temuin yang bagusnya itu kalau kita lihat CBR itu dari samping ada yang kurang greget gitu kalau menurut gue ya. Cuman kalau seandainya buntut belakangnya itu dipapas sedikit, gue yakin pasti bakal makin compact gitu. Ya, compact, makin padat gitu, makin sangar dia, dan dibikin lebih nungging lagi itu si All New CBR. Dan setelah itu, dan jujur ini ini pendapat pribadi gue. Gue kurang suka dengan gaya knalpotnya. Ya, walaupun knalpotnya silencernya modern ya, cuman gue paling suka kayak underbelly yang kayak gambar di atas, jadi kayak di bawah kolong gitu. Seandainya All New CBR pakai itu, jujur itu makin padat. Cuma kalau menurut gue nggak masalah sih. Untungnya si All New CBR 250RR ini, kalau nggak salah gue, dia punya knalpot tipenya slip on, dan ya bisa diganti-ganti. Kemungkinan besar sih para modifikator nanti bakal mengeluarkan knalpot yang tipenya underbelly gitu. Pasti bakal banyak itu yang make. Yes. Ya sebenarnya gini, pasti bakal banyak deh yang pakai knalpot underbelly. Dan mungkin itu aja yang bisa gue sampein. Terima kasih buat Hazi Mardani yang udah buat tantangan ngevlog gue pakai bahasa Minang. Makasih atas sarannya. Oke, teman-teman semua, please share, like, komen, dan jika perlu subscribe channel gue Inul Motovlog. Dan terima kasih banyak buat teman-teman semua. Gue Inul Motovlog, salam dari Parangpanjang. See you and bye-bye.